Sepenggal sejarah GKJW Klanting 1 Petrus 1 ayat 24 hingga 25. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga menjadi gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Bermula dari tidak ada menjadi ada. Itu adalah istilah yang biasa digambarkan tentang kekristenan di GKJW Klanting. Adalah seorang guru sekolah dasar yang datang jauh dari luar pulau, bernama Pak Matius. Dia adalah seorang yang sudah lama tidak aktif dalam persekutuan. Namun, dialah yang menjadi sarana yang Tuhan pakai. Adalah juga Pak Rajiman, seorang carik dongkol atau sekretaris desa di Randegan wilayah timur dari Kecamatan Dawar Blandong. Seorang yang kaya, membuat Pak Rajiman terlena dalam hidup berjudi, minum minuman keras. Semuanya dilakukan untuk memenuhi hawa nafsunya. Nafsu yang tak terkendali menghancurkan Pak Rajiman, hingga harta bendanya terkuras dan dia menderita sakit yang tak kunjung sembuh. Pak Matius datang mengunjunginya. Pak Rajiman sedang dalam keadaan yang terpuruk. Namun ada kuasa yang membuat Pak Rajiman merasa penasaran tentang kekristenan. Lalu Pak Matius memberi jawaban dengan memberikan sebuah kitab suci. Keadaan memang benar-benar mendukung Pak Rajiman. Dalam keterpurukannya, di desanya juga terjadi masa paceklik. Kala itu musim kemarau di Randegan, tanaman bawang yang menjadi harapan Pak Rajiman hampir mati karena kekeringan. Kitab suci yang dibaca oleh Pak Rajiman berkisah tentang mujizat yang terjadi. Segera Pak Rajiman pergi ke kebunnya, digosoklah tanaman bawangnya dengan berdoa. Gusti, brambang kulo sampean gesangaken. Tuhan bawangku hidupkanlah. Itu doanya. Malam itu tiba-tiba turunlah hujan yang sangat deras dan membuat tanaman bawang hidup kembali. Rasa penasaran Pak Rajiman tentang kekristenan makin memuncak. Pak Matius terus didesak untuk memberi penjelasan. Pak Matius belum bisa menjelaskan secara detail tentang kekristenan, punya akal yang cerdik. Pak Matius meminta tolong kepada Pak Listi Jowardono. Beliau adalah penilik sekolah sekaligus anggota Jemaat Mojokerto untuk memberi penjelasan. Desember 1960, Jemaat Mojokerto mengutus Pak Lukas Arpasat selaku majelis jemaat untuk memberi penjelasan tentang Injil kepada Pak Rajiman. Bertempat di rumah Pak Marsaid, sang mantri kesehatan, pekabaran Injil dimulai. Desember 1961, Jemaat Mojokerto mengadakan Natalan di Randegan. Ada 14 orang ingin masuk Kristen. Setiap Sabtu malam Minggu diadakan katekisasi. 2 Juni 1963, 8 orang memberi diri dibaptis. Pada tahun 1963, Bapak Marsaid dipindahkan dari Dawar Blandong dan digantikan Bapak Sumantri. Hanya bekerja 4 bulan, Bapak Sumantri dipindahkan lagi dan diganti Bapak Sigit Mertoadi. Tahun 1968, atas kesepakatan bersama, didirikanlah rumah ibadah berdinding bambu di desa Randegan. Mantri kesehatan Bapak Sigitlah yang bertugas saat itu. Dia memiliki karunia yang mampu menarik warga di Klanting. Bapak Sigit memiliki penolong yang setia mendampinginya dalam setiap tugas dan pelayanannya, yaitu Ibu Sigit. Salah satu warga Klanting, Pak Parjo, memiliki anak yang sedang kesulitan dalam proses melahirkan. Pak Parjo mendatangi Ibu Sigit untuk menolong proses persalinan tersebut.
Sebelum proses ini dimulai, Ibu Sigit mengajak keluarga Pak Parjo berdoa kepada Tuhan agar proses ini berjalan lancar. Ibu dan bayi bisa selamat dalam proses persalinan. Kejadian ini membuat Pak Parjo penasaran, kuasa apa yang mampu menolong dalam proses persalinan hingga bisa selamat? Pertanyaan ini yang dijadikan senjata oleh Bapak Ibu Sigit untuk memperkenalkan Tuhan Yesus. Pak Parjo makin tertarik dan berkeinginan masuk Kristen. Ternyata keinginan Pak Parjo ini tidak dimiliki sendirian. Ada beberapa tetangga yang ingin mengikuti Pak Parjo. Ada Pak Rembyong, Pak Suja, Ibu Abior, dan beberapa nama yang belum tersebutkan. 30 Agustus 1964 adalah tanggal wujud keteguhan hati warga Klanting mengikuti Tuhan Yesus dengan menerima baptis di GKJW Mojokerto. Pak Parjo memakai rumahnya sebagai tempat beribadah. Berita ini terus tersiar ke Balong Panggang. Pak Rajiman yang menjabat sebagai Menteri Kesehatan ikut aktif kebaktian di Klanting. Atas bantuan Pak Sigit dan Pak Rajiman, tahun 1965 didirikanlah rumah ibadah di Dapet Balong Panggang. Bersamaan dengan berdirinya rumah ibadah di Dapet, terjadilah peristiwa G30 SPKI. Rumah ibadah ini akhirnya dipindahkan kembali ke Klanting. G30 SPKI berlalu, dan berdirilah pemerintahan Orde Baru. Presiden RI Bapak Soeharto mengeluarkan surat perintah 11 Maret. Sebagian warga yang masih menganut aliran kepercayaan mulai mencari agama. Pak Langsi yang masih kebingungan bertanya pada Pak Suyudi. Pak Suyudi memberi pilihan pada Pak Langsi. Bila memilih Islam harus membuat langgar atau mushola. Bila memilih Kristen, malam ini kita harus menemui Pak Sigit. 19 November 1967, baptisan pertama di Klanting. Jumlah warga yang makin bertambah hingga menjadi jemaat Dawar Blandong di Desa Purworejo. Klanting adalah sejarah dari GKJW Dawar Blandong. Warga yang makin mandiri berusaha mengajukan pendewasaan. 5 orang yang menyusun pengajuan pendewasaan gereja Klanting yaitu Pak Kartono, Pak Subianto, Pak Karji, Bu Ribut, dan Bu Anita, serta dukungan para pelayan juga warga. Usaha tersebut membuahkan hasil yang luar biasa. Atas kasih Tuhan, pada 21 Agustus 2005 adalah wujud kedewasaan Klanting untuk menjadi jemaat dengan nama GKJW Jemaat Klanting. 1 Petrus 2 ayat 10. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan.